Universe, selamat datang di podcast komunikasi bareng CCP, cewek-cewek happy. Dan tentunya bersama dengan host Stephanie dan Gloria yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Gimana kabar kalian Universe? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Seneng banget bisa menemani kalian lagi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas satu topik yang pastinya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, terutama buat kalian yang suka dengan dunia kecantikan. Topik kita hari ini tuh gimana sih cara memilih produk kecantikan yang aman dan berkualitas? Karena di pasaran sekarang banyak banget nih produk yang menjanjikan hasil instan, tapi belum tentu aman kan? Dan tentunya di episode kali ini kita nggak cuma berdua, tapi kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang kecantikan. Beliau adalah seorang perawat yang bekerja di klinik kecantikan dan tentunya sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dan membicarakan sedikit tentang kakak ke sahabat Universe. Hola Universe, perkenalkan saya Airin dan saat ini saya sedang bekerja di sebuah klinik kecantikan di Makassar. Nah, kami di sini udah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Kak Airin nih, dan kami mau Kak Airin jawab secara detail ya Kak. Yang pertama itu, apa sih dampak jangka panjang dari penggunaan produk kecantikan yang tidak aman menurut pengalaman kakak sendiri? Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak pemakaian produk kecantikan yang tidak baik untuk jangka panjang ke depannya. Biasanya produk kecantikan yang tidak baik itu awal-awalnya wajah putih, kinclong, terus lama-kelamaan akan berubah menjadi kusam, muncul flek, terus kerutan di mana-mana, bisa juga wajahnya terbakar, dan lebih parah lagi apalagi ada kandungan merkuri itu bisa menyebabkan kanker pada kulit. Ngeri juga ya Kak. Lalu gimana cara membedakan produk kecantikan yang benar-benar aman dengan yang hanya sekedar mengikuti tren? Sedikit tips nih dari saya. Yang pertama, pastikan produk tersebut sudah terdaftar di BPOM. Selanjutnya, lihat kemasannya apakah ada nomor registrasi, terus tertera tanggal kadaluarsanya. Setelah itu, cari informasi dari sumber terpercaya dan jangan mudah percaya dengan review-review yang berlebihan. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau dibandingkan dengan produk yang direkomendasikan oleh klinik kecantikan, apa sih bedanya dengan produk yang dijual bebas? Produk dari klinik biasanya disesuaikan dengan kondisi kulit pasien dan diresepkan oleh dokter, dan biasanya juga memiliki bahan aktif dan konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan produk bebas itu bersifat umum dan tidak semua orang cocok. Makanya penting konsultasi dulu sebelum menggunakan produk-produk yang diinginkan. Terakhir nih Kak, ada nggak saran praktis untuk para konsumen biar makin cerdas dalam memilih produk kecantikan? Ada dong, tentu. Pertama, jangan tergiur harga murah atau hasil instan. Kedua, biasakan baca label dan komposisi. Ketiga, konsultasikan ke tenaga medis jika ragu. Dan yang paling penting, kenali jenis kulit kalian sendiri karena setiap orang punya kebutuhan kulit yang berbeda. Nah, Universe, ingat ya, cantik itu penting, tapi sehat jauh lebih penting. Jangan sampai karena salah pilih produk, malah timbul masalah baru nih. Bener banget Kak Steph. Oh iya, terima kasih banyak Kak Airin atas sharingnya yang luar biasa. Semoga informasi ini bisa jadi bekal buat para pendengar supaya makin bijak memilih produk kecantikan. Terima kasih juga atas undangannya. Saya senang sekali nih bisa ikut berbagi di podcast ini. Semoga makin sukses ya Kak dalam karirnya. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada Universe? Oke deh, sebagai penutup nih, mulai cerdas memilih produk kecantikan yang digunakan untuk jangka panjang ke depannya karena memiliki kulit yang sehat dan bersih itu sangat bagus. Dan satu lagi, jangan terlalu obses untuk menjadi putih karena standar kecantikan itu bukan cuma putih, tapi bersih, sehat, dan nyaman dilihat. Gak terasa ya Universe, kita udah sampai di penghujung segmen ini. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Saya Gloria. Dan saya Stephanie. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye.